Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nia Kurnia, NIM 1126, kelas AK21D, akan memaparkan mengenai resume yang telah saya buat mengenai jurnal untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Jurnal yang saya ambil yaitu judul Analisis Metode Pencatatan dan Penilaian Persediaan Barang Dagang pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado, yang ditulis oleh Sawindri Diah Paraswati, Jenny Morasa, dan Hendrik Gamaliel. Kemudian diterbitkan oleh Jurnal Emba. Latar belakang dari jurnal ini adalah setiap perusahaan yang bergerak di bidang usaha dagang, jasa, dan manufaktur perlu melakukan pencatatan akuntansi. Dikarenakan dengan adanya pencatatan akuntansi dapat diketahui kondisi keuangan perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, persediaan mempunyai pengaruh dalam penyajian laporan keuangan. Hal tersebut dikarenakan dari laporan keuangan yang dihasilkan dapat menunjukkan keadaan keuangan perusahaan yang sesungguhnya, apakah mengalami keuntungan ataupun sebaliknya. PT Hasrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan distributor kendaraan merek Toyota dan Yamaha yang terbesar di Manado, sehingga PT Hasrat Abadi Cabang Manado merupakan induk dari hampir seluruh kantor cabang di Indonesia bagian timur. Penelitian ini memfokuskan kendaraan motor pada PT Hasrat Abadi. Hal tersebut dikarenakan persediaan kendaraan motor cukup banyak dan penggunanya juga lebih banyak daripada persediaan lainnya. Masalah yang terjadi yaitu terdapat perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang berada di gudang dengan jumlah yang tercatat dalam sistem akuntansi. Hal ini disebabkan karena kurangnya koordinasi dan pengawasan dalam pencatatan persediaan kendaraan motor antara karyawan gudang dengan bagian accounting. Saat terjadi penjualan, kendaraan motor tidak dicatat dengan benar dan juga belum terupdate di sistem. Untuk mengatasi terjadinya perbedaan jumlah fisik, sebaiknya perusahaan melakukan perhitungan stok secara berkala dan terus-menerus. Metode yang digunakan dalam mencatat dan menilai persediaan membantu pihak manajemen dalam membuat keputusan agar tidak terjadi kekurangan dan kelebihan barang. Pemilihan metode pencatatan dan penilaian persediaan yang terdapat berdasarkan PSAK nomor 14 revisi 2018 akan mempunyai pengaruh langsung terhadap penetapan laba dan penyajiannya dalam laporan keuangan. Rumusan masalah. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka penelitian ini difokuskan pada permasalahan antara lain: yang pertama, bagaimana metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang yang ada pada perusahaan. Yang kedua, bagaimana mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di gudang dan di bagian akuntansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Kajian pustaka. Yang pertama ada konsep perusahaan dagang. Menurut Sumo Hadiwijojo 2017-10 menyatakan bahwa perusahaan dagang atau trading company adalah perusahaan yang membeli barang berwujud dari pemasok dan menjualnya langsung kepada konsumen, sehingga tidak melakukan pengolahan lebih lanjut untuk mengubah sifat produk tersebut. Dari setiap kegiatan tersebut, perusahaan mempunyai tujuan untuk menghasilkan laba, sehingga perusahaan tersebut dapat mempertahankan hidup serta mengembangkan usahanya menjadi lebih baik. Tamodia 2013. Yang kedua ada konsep persediaan. Menurut Warren et al. 2016-440 mengemukakan bahwa persediaan atau inventory adalah barang dagang yang dapat disimpan
untuk kemudian dijual dalam operasi bisnis perusahaan dan dapat digunakan dalam proses produksi atau dapat digunakan untuk tujuan tertentu. Ikatan Akuntansi Indonesia 2018-14 menyatakan bahwa persediaan adalah aset yang pertama tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha bisnis, yang kedua dalam proses produksi atau penjualan tersebut, dan yang ketiga dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa. Jenis-jenis persediaan. Persediaan dibagi menjadi beberapa jenis tergantung pada jenis usaha dan kegiatan bisnisnya. Menurut Ayem dan Harjanta 2017, jenis-jenis persediaan antara lain: yang pertama ada persediaan barang dagang, yang kedua ada persediaan lain-lain, ketiga persediaan bahan baku, keempat persediaan barang dalam proses, yang kelima persediaan bahan penolong, dan yang terakhir yaitu persediaan barang jadi. Hipotesa atau proposisi penelitian. Dari rumusan masalah yang saya buat, bahwa saya dapat menyimpulkan hipotesa H0, yaitu salah pencatatan pada persediaan kendaraan motor yang ada di pembukuan gudang. Sedangkan H1-nya yaitu salah pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di bagian akuntansi. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan tujuan menggunakan metode ini untuk mengetahui dan menggambarkan situasi dari kejadian yang diteliti, khususnya persediaan motor, sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang yang diterapkan oleh PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Hasil penelitian. Yang pertama ada hasil analisis data, metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data hasil wawancara, yaitu mengenai metode pencatatan persediaan yang dilakukan oleh PT Hasrat Abadi Manado menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Seluruh pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan sistem, sehingga mempermudah untuk melakukan transaksi pembelian dan penjualan barang dagang. Untuk persediaan jenis motor, PT Hasrat Abadi menilai secara khusus dalam PSAK 14 Revisi 2018. Metode itu disebut metode identifikasi khusus. Alasan perusahaan menggunakan metode tersebut dikarenakan persediaan pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado adalah persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagangan harus sama dengan arus biaya. Yang ke-1, ada mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di pembukuan gudang. Persediaan kendaraan motor yang terdapat di gudang yaitu pembelian motor langsung dipesan dari kantor pusat Jakarta. Kemudian kantor pusat Jakarta mengeluarkan sales order atau yang biasa disebut SO dengan cara mengirim email ke PT Hasrat Abadi Manado. Dalam email tersebut, kantor pusat Jakarta melakukan konfirmasi harga atas persediaan motor yang akan dibeli. Kemudian, setelah PT Hasrat Abadi Manado menyetujui harga pembelian persediaan motor tersebut, kantor pusat Jakarta mengirim faktur pembelian melalui email ke PT Hasrat Abadi Manado. Dalam faktur pembelian terdiri atas tanggal, jenis transaksi, dan jumlah pembelian. Transaksi pembelian dilakukan secara tunai dan kredit. Pencatatan tersebut langsung diinput ke sistem dengan memberikan keterangan bahwa barang pembelian tersebut diinput dalam gudang barang dalam perjalanan dan barang belum diterima. Setelah persediaan motor sampai lalu masuk ke gudang dalam perjalanan atau gudang sementara, selanjutnya pihak gudang memeriksa barang apakah ada barang yang lecet atau kurang dari daftar pengiriman barang.
Dalam daftar pengiriman barang ditulis sepeda motor, tipe motor, berapa unit yang masuk. Selanjutnya, bagian gudang dalam perjalanan atau BDO membuat laporan penerimaan barang, dan bagian akuntansi langsung mengupdate data terbaru bahwa barang dagang tersebut telah diterima. Selanjutnya, persediaan motor dipindahkan ke gudang on hand, yaitu gudang sebenarnya yang ada di kantor cabang Manado agar persediaan motor siap untuk dijual. Yang kedua, mekanisme pencatatan persediaan kendaraan motor yang ada di bagian akuntansi. Pada saat persediaan motor diterima oleh gudang barang dalam perjalanan, maka langsung terinterface ke sistem akuntansi sebagai stock inventory control. Proses pengeluaran barang pada saat pembeli akan membeli persediaan motor, maka perusahaan melakukan pengecekan terhadap barang dagang yang akan dibeli, apakah stok barang tersedia di gudang atau tidak. Jika tidak, perusahaan melakukan pembelian ke kantor pusat Jakarta. Jika barang masih tersedia di gudang, maka perusahaan, dalam hal ini administrasi sales, membuat delivery order atau DO. Kemudian pihak gudang mengeluarkan barang berdasarkan DO. Sama seperti pembelian, sepeda motor dilakukan secara tunai dan kredit. Begitu pula dengan transaksi penjualan, dilakukan secara tunai dan kredit. Jika penjualan barang dilakukan secara kredit, PT Hasrat Abadi Cabang Manado bekerja sama dengan PT Hasrat Multifinance sebagai perusahaan pembiayaan. Pembeli diminta untuk melengkapi data yang diperlukan dalam proses kredit seperti KTP, kartu keluarga, rekening listrik, slip gaji, dan lain-lain. Setelah itu, survei dari PT Hasrat Abadi Multifinance melakukan survei. Selanjutnya hasil survei tersebut diserahkan ke bagian administrasi sales. Kemudian, bagian administrasi sales melakukan review hasil survei dan lampiran dokumen pembeli seperti sales order dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Setelah bagian administrasi sales mengkonfirmasi, dokumen-dokumen tersebut diteruskan ke bagian kepala cabang PT Hasrat Abadi Multifinance untuk melakukan review kembali semua dokumen-dokumen tersebut. Setelah kepala cabang PT Hasrat Multifinance menyetujui permohonan kredit tersebut, maka PT Hasrat Abadi Manado mengeluarkan barang dengan motor kepada pembeli dan membuat faktur pembelian atas penjualan tersebut. Pencatatan penjual atas transaksi ini dilakukan oleh bagian akuntansi berdasarkan faktur pembelian. Pembahasan. Yang pertama ada metode pencatatan dan penilaian persediaan barang dagang pada PT Hasrat Abadi Cabang Manado. PT Hasrat Abadi Manado mengakui persediaan sebagai beban pada saat faktur diterbitkan oleh kantor pusat Jakarta. Perusahaan mencatat transaksi pembelian berdasarkan tanggal faktur. Faktur yang diterbitkan kantor pusat Jakarta adalah faktur yang diterbitkan pada tanggal saat penyerahan persediaan barang dagangan kepada ekspedisi. PT Hasrat Abadi Manado melakukan pemeriksaan fisik terhadap persediaannya setiap 6 bulan sekali. Pemeriksaan ini dilakukan oleh tim internal audit dari kantor pusat Jakarta dan disaksikan oleh bagian administrasi dan bagian gudang. Dalam pemeriksaan fisik, terkadang perusahaan menemukan ketidakcocokan antara barang dagangan yang di gudang dengan data persediaan yang ada di sistem. Dalam hal ini, perusahaan melakukan verifikasi kembali atas data yang ada. Setelah itu, perusahaan melakukan penyesuaian atas persediaan barang dagang tersebut. Saat pembelian persediaan sepeda motor, syarat penyerahan barang adalah FOB shipping point. Faktur yang diterbitkan kantor pusat Jakarta adalah faktur yang diterbitkan pada tanggal saat penyerahan persediaan barang dagangan kepada ekspedisi. Persediaan pada PT Hasrat Abadi Manado diukur berdasarkan harga pokok ditambah dengan biaya-biaya yang terkait. Biaya-biaya yang terkait adalah biaya pembelian atas persediaan tersebut.
biaya angkut, biaya bensin, dan harga pokok perolehan persediaan barang dagang. PT Hasrat Abadi Cabang Manado menilai persediaan barang dagang jenis motor dengan menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan barang dagang tersebut merupakan barang dagang yang tidak dapat digantikan dengan barang lain. Pembahasan yang kedua yaitu penyebab terjadinya perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di PT Hasrat Abadi Cabang Manado. Ditemukan perbedaan jumlah kuantitas persediaan kendaraan motor pada pencatatan di gudang dan di sistem akuntansi. Berdasarkan kartu persediaan gudang dan kartu stok persediaan di bagian akuntansi, dapat diketahui bahwa persediaan akhirnya berbeda. Pada kartu persediaan gudang, persediaan akhirnya yaitu ada 7 unit, sedangkan pada kartu stok persediaan pada kartu stok persediaan sepeda motor yang ada di bagian akuntansi, persediaan akhirnya yaitu 8 unit. Pada tanggal 5 November 2018, terjadi penjualan sepeda motor merek Nmax sebanyak 9 unit. Kesalahan terjadi karena saat penjualan, sepeda motor pihak akuntansi salah mencatat jumlah kuantitas barang, sehingga terjadi selisih antara pencatatan yang di gudang dengan yang di bagian akuntansi. Penyebab terjadinya kesalahan pencatatan yaitu dikarenakan kelalaian karyawan atau human error dan double interface. Menurut hasil wawancara kepada pihak pembukuan PT Hasrat Abadi Cabang Manado, kelalaian karyawan dikarenakan penjualan sepeda motor pada saat itu lebih banyak dari hari lain, sehingga karyawan kurang teliti dalam melakukan pencatatan. Penyebab lainnya yaitu double interface karena sistem error. Perusahaan juga melakukan stock of name dengan tujuan mencocokkan pencatatan yang ada di gudang dengan pencatatan yang ada di sistem akuntansi, sehingga akan terlihat perbedaan pencatatan di sistem dengan hasil stock of name. Kesimpulan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, metode pencatatan persediaan yang digunakan oleh PT Hasrat Abadi Manado adalah menggunakan metode pencatatan perpetual yang terkomputerisasi. Dengan menggunakan metode tersebut dapat memudahkan perusahaan untuk setiap saat dapat mengetahui posisi suatu persediaan secara keseluruhan. Untuk metode penilaian, persediaan kendaraan motor menggunakan metode identifikasi khusus karena persediaan yang tidak dapat digantikan dengan barang lainnya, sehingga perusahaan menganggap arus barang dagang harus sama dengan arus biaya. Hal ini telah sesuai dengan PS Angka Nomor 14 Revisi 2018. Kesimpulan kedua yaitu terjadi perbedaan jumlah fisik persediaan kendaraan motor yang ada di pencatatan gudang dan di pencatatan sistem akuntansi. Hal tersebut mengakibatkan selisih nilai persediaan akhir dikarenakan kesalahan dalam mencatat kuantitas persediaan motor pada saat terjadi transaksi penjualan. Daftar pustaka. Daftar pustaka yang digunakan dalam jurnal ini diantaranya ada Ayem, Sri dan Harjanta Agus Pratama Putra 2017. Pengaruh ukuran perusahaan, variabilitas persediaan, kepemilikan manajerial, finansial leverage, dan laba sebelum pajak terhadap persediaan. Jurnal Akuntansi Dewantara Vol 2 Nomor 1 April 2018 halaman 83 sampai 95. HTTPS Jurnal ustjogja.ac.id Indeks PHP Akuntansi Dewantara _ artikel _ download
PDF diakses pada 12 Agustus 2020. Yang kedua ada Tamodia W 2013, evaluasi penerapan sistem pengendalian intern untuk persediaan barang dagang pada PT Laris Manis Utama Cabang Manado. Jurnal Emba Vol 1 nomor 3 Juni 2013. https://media.neliti.com/media/ publication _1513 ID evaluasi penerapan sistem pengendalian dagangan PDF diakses pada 12 Agustus 2020. Yang ketiga ada Chandra Felicia 2018, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode persediaan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2013 sampai 2017. Skripsi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Yang keempat ada Rizwan dan Fasa Reskiani 2016, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan metode penilaian persediaan pada perusahaan dagang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010 sampai 2014. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol 7 nomor 2 September 2016. http://dx.doi.org/10.364.fi7i2.755 diakses pada 12 Agustus 2020. Yang kelima ada Sumo Hadiwijoyo Arinite 2017, Six Sigma metode pengukuran kinerja perusahaan berbasis statistik Jakarta. Yang keenam ada Ikatan Akuntansi Indonesia 2018, pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 14 revisi 2018 persediaan Jakarta. Yang ketujuh ada Keeso, Donald E. Jerry, J. Weigen, Terry De Warfield 2017, Intermediate Accounting IFRS Edition, Second Edition, United States Wiley. Yang terakhir yaitu ada Warren Karst, Riff James, Dukak Jonathan, Financial and Managerial Accounting 2016 USA. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.